Pluralisme bisa dibilang merupakan salah satu aset bagi bangsa Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena keberagaman di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, mulai dari suku bangsa, agama, ras, serta keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Salah satu kebudayaan dari bangsa Indonesia yang menjadi aset berharga yakni batik. Batik dinilai memiliki kekhasan, maupun keunikan yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Batik diartikan sebagai kain, dengan corak yang dihasilkan oleh bahan waks yang dihasilkan ke atas kain. Namun, asal-muasal batik sesungguhnya masih menjadi misteri dan masih diperdebatkan sampai saat ini. Batik yang awalnya hanya dipakai di lingkungan keratin, mulai melebarkan sayapnya keluar keratin, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kreativitas seni batik ini tidak hanya berpaku pada budaya lokal, atau budaya Jawa saja, akan tetapi juga bertemu dengan budaya luar, seiring sejalan dengan ramainya jalinan perdagangan antar negara. Dengan Cina, India, Timur Tengah memberi warna tersendiri dalam ragam motifnya. Belakangan ini, keberadaan batik menjadi mendunia di kalangan kancah nasional maupun internasional. Batik tidak hanya populer di kalangan masyarakat Indonesia, namun juga menarik dan dilirik oleh beberapa Indonesianis yang tertarik untuk meneliti mengenai batik Indonesia. Salah satunya adalah batik Jambi. Batik Jambi sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia. Kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat beragam. Keberadaan seni budaya memiliki nilai sejarah yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seni pengetahuan kebudayaan yang ada dari masa ke masa terus berkembang ke setiap generasi kehidupan. Masyarakatlah yang menjadi acuan utama bagi kebudayaan Indonesia agar terus lestari dan berkembang. Hampir di setiap daerah negara di Indonesia memiliki keanekaragaman aset berharga yang perlu dipertahankan. Siapa yang tidak tahu batik, bagaikan ikon kerajinan negara yang mempunyai. Siapa yang tidak tahu batik, bagaikan ikon kerajinan negara yang mempunyai ciri khas di setiap daerahnya. Kerajinan batik memiliki identitas nilai tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Asal mula keberadaan kerajinan batik telah dikembangkan mulai dari zaman Kerajaan Majapahit. Pulau Jawa lah yang menjadi daerah utama, industri terbesar penghasil batik di Indonesia. Kerajinan batik sendiri mulai diperkenalkan ke dunia pertama kali oleh Presiden Soeharto. Berbeda dari kerajinan budaya lainnya, batik sungguh populer kegunaannya di kalangan masyarakat. Sebagian besar penduduk Indonesia secara tidak sadar, ikut melestarikan industri kerajinan batik, dengan ikut memakai atau membeli baju serta kain yang berbahan dasar batik. Uniknya, kerajinan batik banyak memiliki motif ukiran yang berbeda-beda di setiap daerah. Variasi yang ada pada kain batik, tidak sembarang diukir motifnya. Ukiran kerajinan batik, memiliki arti nilai penting tersendiri di berbagai daerah. Seperti motif batik Angso Duo, motif batik durian pecah, yang merupakan simbol identitas utama dari kota Jambi atau Provinsi Jambi. Teknik jenis pembuatan kerajinan batik juga bermacam-macam, yang paling populer ada dua jenis yaitu batik tulis dan batik cap. Kedua jenis teknik ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat, lantaran pembuatan pola ukirannya yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Keunikan motif batik yang beragam, membuat banyak masyarakat dalam negeri maupun luar negeri terpikat oleh istimewanya motif pada kerajinan batik. Bahkan, Organisasi Kebudayaan Dunia, UNESCO, telah mengakui keberadaan batik sebagai warisan budaya dunia di Indonesia. Alhasil terciptalah Hari Batik Nasional yang dirayakan setiap tanggal 2 Oktober di Indonesia.
Mengingat kerajinan batik yang masih terus dikembangkan keberadaannya, pengrajin batik memiliki potensi tinggi membesarkan karya batik dengan mudah. Seperti Datuk Zainul melestarikan batik Jambi bersama warga sekitar. Kekreatifan mereka mengundang berbagai pencinta kerajinan daerah, maupun desainer terkenal, untuk diajak bersama-sama memperkenalkan batik lebih luas. Provinsi Jambi cukup mendukung pelestarian kerajinan batik, dengan banyak membangun sentra batik yang ada di hampir setiap daerah. Keberadaan sentra batik ini, membuat banyak wisatawan tahu akan aset kebanggaan negara, yang sampai saat ini tumbuh dan masih populer digunakan oleh kalangan masyarakat. Hasil positif dari besarnya potensi sentra batik, menjadikan subsektor industri kreatif khususnya kerajinan di Indonesia, dan otomatis keberlangsungan hidup industri batik menjadi lebih baik. Seperti yang telah diketahui, majunya perkembangan zaman berdampak pada tumbuhnya budaya di Indonesia. Salah satunya kerajinan batik, dan eksistensi batik masih sesuai dinikmati pada setiap masa. Pemahaman mengenai pentingnya pengenalan budaya kerajinan sangat diperlukan guna melestarikan warisan budaya. Siapa lagi yang mau mewariskan aset kerajinan budaya? Sebagai generasi penerus bangsa, masyarakat harus bisa mempertahankan perkembangan dan keberadaannya di lingkungan sekitar. Cukup dengan memakainya saja, Anda telah berhasil ikut mengembangkan aset warisan budaya Indonesia. Seperti halnya siswa-siswi SD Saverius 1 Jambi, dalam rangka P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tergugah untuk melestarikan batik Jambi. Pada kegiatan ini, siswa-siswi dibekali dan diajarkan membuat batik khas Jambi. Kegiatan ini berlangsung tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 14 Maret tahun 2023 di Sanggar Batik Bahri Jambi. Dengan adanya edukasi membatik, dapat menjadikan siswa-siswi mencintai batik. Selanjutnya edukasi proyek penguatan profil Pancasila, dapat meningkatkan popularitas batik. Selain itu, sejak industrialisasi dan globalisasi mulai memperkenalkan teknik otomatisasi, muncul batik jenis baru, yakni batik printing. Batik printing ini banyak mempengaruhi arah industri perbatikan karena prosesnya yang lebih cepat dan harganya jauh lebih murah dibandingkan batik tulis. Berbeda dengan Datuk Zainul Bahri tetap melestarikan batik secara tradisional. Melihat hal ini, Datuk Zainul tetap konsisten mengajarkan cara membatik kepada anak-anak Indonesia.